Di balik semerbak bunga yang ditabur, air yang dipercikan, dan doa-doa yang lirih di hadapan lisan, tersimpan bahaya besar yang nyaris tak disadari, yaitu penyembahan terhadap kubur. Apa yang awalnya disebut sebagai penghormatan terhadap orang soleh, lambat laun berubah menjadi kultus individu. Apa yang dahulu disebut sebagai ziarah, hari ini tak jarang menjelma menjadi ritual meminta rezeki, memanggil-manggil arwah, bahkan tawaf mengelilingi makam. Padahal di balik amalan yang tampak bernuansa agama, mengintai dosa terbesar dalam Islam, yaitu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah ironi terbesar umat ini. Ketika Nabi SAW mengajarkan tauhid dengan penuh perjuangan dan memerangi penyembahan berhala seumur hidupnya, justru setelah beliau wafat, banyak umatnya kembali menempuh jalan yang sama seperti kaum Nabi Nuh, yaitu mengkultuskan orang solih, memuliakan kubur, lalu memohon kepada penghuninya. Inilah pintu kesyirikan yang dibuka sedikit demi sedikit, lalu berubah menjadi gerbang besar menuju kebinasaan akidah. Maka dari itu, mempelajari asal usul penyembahan kubur dalam sejarah Islam bukan sekedar kajian sejarah, tetapi bagian dari upaya menyelamatkan akidah umat. Karena syirik tidak selalu datang dengan wujud patung dan sesajen, tetapi sering sekali tersembunyi di balik namanya cinta kepada wali, ziarah, tradisi, dan penghormatan warisan leluhur. Jika kita tidak mengenali akar sejarah penyimpangan ini, kita akan mengulangi kesalahan yang sama, bahkan mungkin dengan bangga melestarikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang asal usul penyembahan kubur dalam sejarah Islam. Penyimpangan ini bukan hanya terjadi pada umat Islam, tetapi sejak zaman dahulu kala. Al-Quran menyebutkan kisah umat Nabi Nuh, dan mereka berkata, "Janganlah sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan terhadap Wat, dan jangan pula Suwa, Yaguth, Ya'uq, dan Nasr." Al-Quran surat ayat ke-23. Ibnu Abbas menjelaskan dalam tafsir ayat ini, nama-nama tersebut adalah nama orang-orang soleh dari kalangan umat Nabi Nuh. Ketika mereka wafat, setan membisikkan kepada kaum mereka agar membuat patung-patung di tempat mereka biasa duduk. Maka dibuatlah patung-patung itu sebagai penghormatan. Namun ketika generasi setelah mereka datang, patung-patung ini disembah. Teman-teman sekalian dapat merujuk ke kitab tafsir Ibnu Jarir At-Tabari. Penyembahan berhala dimulai dari penghormatan terhadap orang solih, lalu berkembang menjadi penyembahan ketika generasi ilmu telah tiada. Rasulullah SAW sangat keras melarang segala bentuk pengkultusan terhadap kubur. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Ya Allah, jangan Engkau jadikan kuburku sebagai berhala yang disembah." Hadis riwayat Malik dalam kitab Al-Muwatta. Terus beliau SAW pun mengatakan, "Laknat Allah atas orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tidak hanya itu, Rasulullah SAW juga bersabda, "Jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kubur, dan jangan jadikan kuburanku sebagai tempat perayaan." Hadis riwayat Abu Dawud. Penyembahan kepada kubur yang dikeramatkan pertama kali di muka bumi Syiah. Setelah itu diikuti apa? Diikuti yang kedua, torekot Sufiyah. Terus apa langkah Rasulullah SAW dalam melawan penyembahan kubur? Beliau melarang membangun kubur dan mentinggikannya. Beliau juga melarang mengecat, menulis, duduk atau sholat di atas kubur.
Tidak ada satupun sahabat yang ziarah rutin ke kubur Nabi SAW untuk meminta hajat. Perlu kita ketahui bersama teman-teman sekalian, para sahabat sangat menjaga tauhid dan tidak pernah menjadikan makam Nabi SAW sebagai tempat ziarah syirik. Antara kesyirikan dalam perbuatan adalah mencium kuburan, mengusap kuburan, dan sujud kepada kuburan. Ini banyak terjadi. Saya sendiri pernah lihat langsung di Masjid Nabawi. Orang-orang Indonesia dilarang untuk ibadah di kuburan Nabi, maka dia pun keluar di depan, kemudian dia balik sujud ke kuburan Nabi, padahal kiblatnya sebelah sana. Umar bin Khattab melarang orang berdoa di depan kubur Nabi. Ia pernah menegur seorang yang berdoa menghadap makam Nabi. Al-Imam Malik berkata sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Al-Istiqar yang ditulis oleh Imam Ibnu Abdul Bar. Beliau mengatakan tidak sepantasnya seorang berdiri di kubur Nabi lalu berdoa di situ, tapi hendaknya ia mengucapkan salam lalu ia pergi. Teman-teman sekalian, pada abad ketiga, kelima Hijriah, periode munculnya kuburia, itu dimulai dibangunnya makam para ulama, syekh dan wali. Masyarakat mengunjungi kubur untuk mencari berkah, yaitu tabaruk, dan meminta hajat-hajat mereka. Beberapa sufi ekstrim mulai mengajarkan bahwa wali bisa memberikan syafaat langsung dan bahkan mengatur alam setelah wafatnya. Sebagaimana contoh di Mesir munculnya makam Husain yang sebenarnya tidak terbukti secara historis. Di Irak muncul kubur Imam Ali dan Imam Husain dijadikan tempat ziarah besar-besaran oleh kaum Syiah. Di Maroko dan Afrika Utara, kuburan sufi dijadikan tempat musiman haul dan ritual. Di Asia Tengah muncul makam Bahuddin Naqsyabandi dan lainnya. Teman-teman sekalian, penyebaran kultus kubur itu melalui tarekat sufi. Di antara ciri-ciri penyimpangan tasawuf ekstrim itu seperti melebihkan syekh tarekat melebihi Nabi SAW, mengklaim wali bisa mendengar dan mengabulkan doa dari kubur, mengajarkan barokah kubur sebagai wasilah untuk keberhasilan dunia dan akhirat. Bahkan doktrin-doktrin menyesatkan mereka sebarkan seperti al-auliya'u yudabbiruna al-kaun. Para wali mengatur alam semesta. Wali itu hidup meski telah mati dan bisa mendengar suara kita. Berdoa di kubur wali lebih mustajab daripada berdoa di masjid. Oh, nggak ngaji ini, celeng berarti Wahabi mereka. Wahabi mereka. Hajar siapain. Ini yang harus kita perhatikan teman-teman. Pusat kuburia atau penyembahan kubur pada saat ini itu seperti Syiah, kubur Imam Ali, Husain di Karbala dan Najaf dijadikan tempat ritual besar dan permintaan hajat. Lalu sufi ekstrim, makam Abdul Qadir Al-Jailani, Maulana Rumi dan lainnya dijadikan tempat ziarah syirik. Di Indonesia sendiri, makam seperti makam Sunan Ampel, Sunan Kalijaga, Habib Husain dan lain sebagainya ramai dikunjungi untuk ngalap berkah dan minta rezeki. Maka apa faktor penyebab maraknya penyembahan kubur? Yaitu kebodohan terhadap tauhid. Banyak umat Islam tidak memahami perbedaan antara tauhid dan syirik. Fanatisme terhadap tokoh-tokoh agama, campuran budaya lokal, tradisi animisme dan Hindu diserap ke dalam praktek Islam tanpa pemurnian. Oknum ulama dan tokoh tarekat yang mengambil keuntungan dari kultus kubur. Pemerintah yang membiarkan karena faktor pariwisata dan ekonomi. Oh, nggak ngaji ini, celeng berarti Wahabi mereka. Wahabi mereka. Hajar siapain. Maka dapat kita simpulkan di sini teman-teman sekalian, jangan sampai kita mengulang kesalahan umat terdahulu. Syirik bukan dimulai dari permusuhan terhadap Allah, tetapi dari pengkultusan orang soleh.
yang secara berlebihan. Mari kita kembali kepada ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan generasi salafus saleh yang menjaga tauhid dan menjauhi semua jalan menuju kepada kesyirikan. Barang siapa bertemu Allah tanpa menyekutukannya sedikit pun, maka dia masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian. Dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan subscribe dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.